Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Baik, yang saya hormati Awuso Candasilo, selamat datang ya, dan para upasaka upasika sekalian, kita bertemu kembali melanjutkan kelas kita ya. Sepertinya agak banyak materi yang ingin saya kejar ya malam hari ini, jadi mungkin kita langsung saja melanjutkan apa yang kemarin sudah kita pelajari, dan yang syair yang ke-11 sepertinya belum ya. Silahkan dibaca yang berwarna kuning. Sejauh ini 17 momen kesadaran telah lengkap, 14 kemunculan kesadaran di proses kognitif, 2 getaran dari faktor kehidupan, dan 1 momen kesadaran yang telah lewat sebelumnya. Setelah itu objek lenyap. Inilah wilayah objek yang dinamakan sangat besar. Jadi saya harap Anda tahu ya, ketika objeknya adalah objek yang besar, maka objek ini memberikan impact kepada arus kesadaran kita untuk berproses selama berapa? 17 momen kesadaran ya, 17 cita kana. Ya, ini kita berbicara tentang proses kognitif di pintu panca indera ya, bisa diproses di pintu mata, pintu telinga, dan seterusnya. 17 momen kesadaran itu didapat dari bawangga masa lampau, kemudian 2 bawangga bergetar meskipun namanya berbeda, yang satu getaran bawangga, yang satu adalah penghentian bawangga, jadi yang membuat arus bawangga atau arus faktor kehidupan terputus. Kemudian dimulai dari panca dwara wajana dan seterusnya, kalau Anda hitung itu ada 14 sampai ke tadara mana yang kedua. Jadi di tabel yang pertama ini ya, kita berbicara tentang proses kognitif di nomor urut yang pertama ya. Jadi proses tersebut memerlukan 17 momen kesadaran ya, sesuai dengan umur dari fenomena materi. Saya harap Anda mulai tahu bahwa objek dari mata kita ini adalah yang disebut sebagai rupa aramana atau objek bentuk atau warna aramana. Kalau sesungguhnya objek bentuk yang Anda lihat ini hanyalah gradasi warna. Jadi sesungguhnya ini terdiri dari perubahan-perubahan warna saja sehingga kelihatan seperti ini gitu. Tapi secara teknis kadang Anda bisa memanggilnya atau memberi nama sesuai dengan apa yang diajarkan di Abhidhamma, rupa aramana, objek bentuk, atau warna aramana atau warna ramana disambung. Jadi objek warna. Ya, sama, merujuk kepada satu fenomena hakiki yang sama, realitas hakiki yang sama, yang menjadi objek mata kita dan juga menjadi objek kesadaran lain yang muncul di proses kognitif pintu panca indera, gitu ya. Silakan dibaca lagi. Akan tetapi sebuah objek yang telah sampai ke dalam jangkauan setelah melewati beberapa momen dan tidak mampu bertahan hingga kemunculan yang mempertahankan objek dinamakan objek besar. Sehubungan dengan hal tersebut harus jatuh ke dalam faktor kehidupan di akhir dari impuls. Sama sekali tidak ada kemunculan yang mempertahankan objek. Nah, ini kita sedang berbicara tentang di tabel yang proses nomor 2 dan nomor 3. Di proses nomor 2 dan nomor 3 tidak ada kemunculan tadaram mana. Ya. Kenapa tidak tadaram mana tidak muncul? Karena objek besar ini membutuhkan proses untuk berkembang secara maksimal agak lama.
Kalau objek sangat besar tadi membutuhkan hanya satu proses atau satu momen kesadaran untuk bisa akhirnya sampai ke dalam jangkauan pintu mata atau pintu panca indera. Tetapi kalau proses nomor 2 dan nomor 3 ini Anda lihat, yang nomor 2 itu L-nya ada 2 kan, bawangga lampaunya ada 2 kan, itu artinya objek bentuk atau objek panca indera yang lain memerlukan 2 momen kesadaran untuk bisa masuk ke dalam jangkauan pintu panca indera atau membentur panca indera. Kalau yang nomor 3 Anda temukan ada 3L, nomor 1, 2, 3, itu artinya objek tersebut agak sedikit lemah sehingga di dalam perjalanannya, perkembangannya objek ini membutuhkan 3 momen kesadaran atau 3 citakana untuk akhirnya masuk ke dalam jangkauan panca indera atau membentur panca indera. Jadi banyaknya bawangga lampau di dalam proses ini, ya, proses kognitif pintu panca indera itu menunjukkan waktu yang dibutuhkan oleh objek untuk berkembang secara sempurna. Dengan demikian menyebabkan terjadinya benturan antara objek dan indera-indera tertentu, atau dengan kata lain masuk dalam jangkauan pintu panca indera, salah satu dari panca indera, dan dengan demikian akhirnya dimulailah proses kognitif aktif. Kalau bisa, ya, kalau waktunya cukup akan dimulai proses kognitif aktif. Tetapi kalau tidak cukup waktu, maka nanti seperti yang Anda lihat di objek yang sangat kecil itu tidak ada proses kognitif aktif. Ya, itu yang dimaksud. Nah, di proses nomor 2 dan nomor 3 dikatakan tidak ada tadaramana. Saya harap Anda tahu hukum tadaramana, salah satu dari hukumnya adalah kalau dia harus muncul berapa kali? 2 kali atau tidak sama sekali. Ya, kalau tidak mempunyai cukup waktu untuk muncul 2 kali, tadaramana tidak muncul sama sekali. Itu salah satu hukum. Nanti Anda minggu depan atau 2 minggu lagi akan belajar tentang hukum tadaramana yang lain. Ada beberapa hukum, ya. Nah, ini menariknya belajar Abhidhamma karena seperti yang awal sudah saya sampaikan, belajar Abhidhamma itu seperti bermain jigsaw puzzle kan. Sekarang kita mulai menggabung-gabungkan puzzle-puzzlenya kan. Sudah mulai mendapat sedikit gambaran tentang ternyata cara bekerjanya pikiran seperti ini. Ternyata cara bekerjanya proses melihat seperti ini, tidak sesederhana seperti yang saya bayangkan sebelumnya. Ternyata membutuhkan proses yang complicated, yang rumit seperti ini. Lalu kemudian mungkin ada yang bertanya, buat apa Bante saya mempelajari ini? Ini sebagai panduan, pelajaran ini sebagai panduan Anda untuk Anda realisasi sendiri nanti melalui meditasi Anda. Ya, hanya dengan merealisasi, mendapatkan pemahaman yang tepat tentang fenomena batin dan fenomena tubuh jasmani, maka pencerahan dimungkinkan, maka keluar dari samsara dimungkinkan. Tanpa merealisasi dengan pemahaman yang tepat terhadap fenomena nama dan rupa, batin dan tubuh jasmani, maka nibbana hanyalah di angan-angan. Ya, kita akan terus berputar-putar di dalam samsara. Baik, mari kita lanjutkan. Tadi ada kalimat seperti yang berwarna kuning, sama sekali tidak ada kemunculan yang mempertahankan objek, artinya tidak ada tadaramana kan. Hal ini karena ketika kesadaran telah berumur 14 momen kesadaran, objek lenyap, artinya 14 momen kesadaran itu yang aktif, bawangganya tidak Anda masukkan. Ya. Makanya pentingnya belajar secara terstruktur dengan dan secara menyeluruh, karena berbagai kitab Abhidhamma ini sangat luas sekali. Ya, kita tidak bisa hanya mengandalkan satu kitab saja kemudian mengajar, karena kadang akan menjadi sangat rancu dan opini-opini kita yang terlibat gitu. Kalau kita di Myanmar dulu kita benar-benar diajari bagaimana untuk bisa membuka semua kitab dan kemudian melihat ada perbedaan di sini dan di sana. Ternyata seperti yang minggu lalu saya sampaikan, seringkali perbedaan itu hanya masalah istilah saja. Seperti misalkan kalau di Abhidhamma Sanggaha objek kecil ya
ini adalah seperti ini jalurnya, tetapi kalau di mana di Dhammasanggani, di kitab komentarnya Dhammasanggani, maka objek kecil ini adalah objek yang moga wara, fase yang sia-sia. Bahkan termasuk objek yang besar itu juga termasuk sebagai moga wara, rute atau fase yang sia-sia. Tetapi kalau di Abhidhamma Sanggaha yang disebut fase sia-sia hanyalah yang terakhir kan, yang objek sangat kecil kan, ya. Hanya namanya berbeda tetapi ajarannya, intinya itu sebenarnya tidak berbeda. Sama sekali tidak ada kemunculan yang mempertahankan objek, jadi hanya ada 14 momen kesadaran. Setelah itu objeknya lenyap, itu 14 itu berarti minus yang bawangga ya. Bawangga masa lampau dan 2 getaran bawangga itu tidak dihitung. Dengan demikian tadaramana tidak bisa muncul karena objek lampau tidak bisa bercampur dengan objek masa kini di dalam satu proses kognitif yang sama. Nah ini penting. Di dalam satu proses kognitif yang sama, di dalam proses kognitif pintu panca indera hanya ada satu objek saja. Objeknya harus sama di dalam satu proses kognitif. Tidak bisa misalkan dari yang mengarahkan ke pintu panca indera sampai ke yang memutuskan objeknya adalah saya misalkan, kemudian jawananya objeknya berbeda, tadaramananya objeknya berbeda, nggak bisa. Di dalam satu proses sesuai dengan tabel ini, objeknya hanya satu. Saya ulangi lagi, di dalam satu proses kognitif, ya, objeknya hanya satu, tidak bisa berbeda, ya. Kecuali nanti kita belum belajar. Ada kejadian tertentu di mana objeknya di dalam satu proses kognitif bisa berbeda. Misalkan. Tapi ini kejadian ini khusus. Misalkan begini. Jadi kalau di Padhana di kitab Abhidhamma Pitaka yang terakhir itu ada satu syair yang kira-kira berbunyi seperti ini. Kira-kira begini, doma nasa wedana tidak bisa langsung diikuti di dalam proses kognitif ya, tidak bisa langsung diikuti oleh somanasa. Ya, kenapa? Karena doma nasa wedana, perasaan tidak senang dan perasaan sukacita itu sifatnya sangat bertolak belakang. Jadi cita dengan perasaan tidak menyenangkan tidak bisa begitu lenyap, tidak bisa langsung diikuti dengan cita lain dengan perasaan yang menyenangkan karena sifatnya berbeda. Bisa demikian pula sebaliknya, ya. Cita dengan perasaan menyenangkan tidak bisa langsung diikuti dengan cita dengan perasaan yang tidak menyenangkan. Karena dua perasaan ini berlawanan satu dengan yang lainnya gitu. Nah, kejadiannya seperti ini, ya, kejadiannya seperti ini. Anda seharusnya sudah mulai bisa membayangkan. Kita bicara tentang proses kognitif yang nomor 1, ya. Proses kognitif yang nomor 1 ini hukumnya begini. Kalau objeknya itu menyenangkan, maka wipaka cita atau kesadaran resultan adalah kesadaran resultan yang baik. Paham? Misalkan ini, kalau melihat Buddha berarti caku winyananya yang mana? Kusala wipaka kan, karena Buddha adalah objek yang baik kan. Sampati canaknya yang mana? Kusala. Santirananya yang mana? Kusala. Nah, seandainya yang melihat Buddha ini adalah umat beragama lain, kan dia nggak suka nih sama Buddha. Tapi caku winyananya tetap kusala wipaka. Tetapi karena dia tidak suka berarti jawanannya apa? Dosa mula cita. Oke, perasaannya tidak menyenangkan kan. Kemudian tadaramananya yang mana? Karena tadaramana adalah kesadaran resultan, buah dari karma, objeknya ini baik, berarti tadaramananya yang mana? Tetap yang kusala wipaka, ya. Tetapi ya, setelah tadaramana apa? Bawangga. Bawangganya yang mana? Nah, bawangga ini kan sama dengan patik sandi kan?
Sama dengan kesadaran penyambung kelahiran kembali kan, bawangganya. Seandainya orang ini adalah seseorang yang kesadaran penyambung kelahiran kembalinya dulu adalah kesadaran penyambung kelahiran yang disertai dengan somanasa, sukacita. Ya, paham ya? Patik sandinya dengan sukacita, dengan somanasa wedana. Maaf, prosesnya tadi tidak ada tadaramana. Ya. Berarti setelah domanasa jawana, dosa mula jawana, ya, kemudian bawangga. Tetapi bawangganya ini dengan somanasa, kan begitu ya? Karena bawangganya dengan somanasa tidak bisa langsung muncul, betul. Dosa mula cita tidak bisa diikuti dengan patik sandi yang somanasa, nggak bisa karena bertentangan. Akhirnya akan muncul apa yang disebut agantuka bawangga. Agantuka itu tamu. Ya, tamu atau ini hanya untuk penyesuaian saja. Bawangga yang berfungsi untuk menyesuaikan sebagai buffer saja untuk menyambung antara supaya proses dari domanasa menuju ke somanasa itu bisa berlangsung. Akhirnya muncul santirana, UPK santirana yang berfungsi sebagai bawangga tamu. Nah ini UPK santirana ini objeknya bisa berbeda. Berbeda dengan objek dari jawananya tadi. Ya. Jadi di dalam satu proses akhirnya bisa muncul dua objek yang berbeda, itu kondisi khusus yang pertama. Kondisi khusus yang kedua, apabila semoga kita malam ini bisa cukup ada waktu untuk belajar tentang pencapaian jana. Di dalam satu proses pencapaian jana ya ada proses-proses yang berbeda, ya kesadaran-kesadaran yang berbeda gitu. Nah, tapi kira-kira begitu. Nanti di dalam satu proses ada juga objek yang berbeda. Meskipun misalkan upacara samadhi itu objeknya adalah patibaga nimitta, pada saat jana itu muncul objeknya juga patibaga nimitta, tetapi patibaga nimitta dengan kualitas yang berbeda gitu. Jadi kira-kira begitu ya. Tetapi selebihnya itu secara umum di dalam satu proses kognitif objek yang diambil oleh cita yang muncul di proses tersebut objeknya adalah sama, tidak berbeda. Ya. Dalam hal proses kognitif telah berlangsung selama 16 momen kesadaran, maka hanya tersisa satu momen kesadaran setelah impuls ya. Dalam keadaan seperti ini tadaramana juga tidak bisa muncul karena ketentuannya harus muncul 2 kali. Sebagai gantinya yang muncul apa? Bawangga. Ya. Mudah ya? Mudah. Baik, dibaca lagi yang kuning. Sebuah objek yang telah sampai ke dalam jangkauan setelah melewati beberapa momen dan tidak mampu bertahan hingga kemunculan impuls dinamakan objek kecil. Dalam hal ini, setelah impuls tidak muncul, maka hanya yang memutuskan berlangsung 2 atau 3 kali. Setelah itu jatuh ke dalam faktor kehidupan. Ya, kita bicara tentang objek kecil. Anda lihat nomor urut 4 sampai nomor urut 9 ya. Paham ya? Anda perhatikan bahwa yang memutuskan atau N dia bisa muncul sampai 3 kali. Ya. Kalau nanti di objek kecil itu ada kejadian di mana N atau yang memutuskan tidak mempunyai cukup waktu untuk muncul 2 atau 3 kali, maka tidak muncul sama sekali akhirnya. Nanti kita akan lihat. Objek yang hanya mempunyai usia 6 momen kesadaran yang tersisa setelah kemunculan yang memutuskan, dikarenakan sifatnya yang sangat lemah dan karena hanya 6 momen maka pendek umur, dia tidak bisa menjadi kondisi untuk kemunculan impuls. Kenapa? Karena impuls harus muncul 7 kali dalam keadaan normal ya. Impuls hanya muncul ketika objek masih mempunyai sisa usia 7 momen kesadaran. Hanya yang memutuskan berlangsung, ini kalimat dari Abhidhamma Sanggaha yang berwarna kuning, artinya hanya yang memutuskan muncul berkali-kali, ya ini 2 kali atau 3 kali, itu yang dimaksud.
Selanjutnya, yang memalingkan adalah kondisi untuk agregat yang baik dan agregat yang tidak baik dengan cara pengkondisian tanpa antara. Ini sebenarnya pelajaran di bab ke-8 nanti. Maksudnya begini, yang memalingkan itu apa? Kesadaran apa? Manodwara wajana di sini ya. Adalah kondisi untuk agregat yang baik dan agregat yang tidak baik. Adalah kondisi untuk kusala jawana dan akusala jawana. Artinya kondisi itu begini, syarat yang dibutuhkan untuk kusala jawana atau akusala jawana supaya bisa muncul, itu arti kondisi. Sama kan kalau Anda, saya sudah tidak mengikuti kehidupan Anda gitu. Kan suka ada perjanjian apa keterangan syarat dan kondisi apa gitu kan, berlaku gitu kan. Ya sama, jawana juga begitu, syarat dan kondisi berlaku. Artinya apa syarat dan kondisi supaya jawana bisa muncul? Yang memalingkan harus muncul, yaitu manodwara wajana harus muncul. Manodwara wajana dan jawana muncul berurutan, ya, tidak ada yang menyela di antara manodwara wajana dan jawana. Begitu ini muncul lenyap baru jawana muncul dan kemudian 7 kali kan. Tidak ada yang selingan di tengahnya kan. Tidak ada yang apa istilahnya? Tidak ada sesuatu di antara mereka kan. Itulah mengapa secara teknis itu disebut anantara paccayo atau anantara paccaya. Paccaya itu kondisi, anantara itu an plus antara. An itu dibalik, na plus antara, berarti tidak ada antara. Paham ya? Anda bisa paham, manodwara wajana dan jawana munculnya tanpa antara kan? Kedua cita ini berlangsung tanpa antara kan? Ya, itu yang disebut di sini sebagai kondisi untuk agregat yang baik atau kusala jawana dan kondisi untuk agregat yang tidak baik atau akusala jawana dengan cara pengkondisian tanpa antara. Kemunculan dari yang memalingkan selalu melalui cara pengkondisian tanpa antara untuk impuls baik, tidak baik dan juga fungsional. Ini keterangan tambahannya. Paham ya? Tidak paham atau tidak paham? Paham ya? Oleh karena itu, objek kecil hendaknya didefinisikan dalam konteks tidak lengkapnya impuls. Anda lihat di tabel, objek kecil tidak lengkapnya impuls artinya impulsnya tidak muncul. Ya, Anda lihat di objek kecil kan tidak ada impuls sama sekali kan? Tidak ada jawana sama sekali kan? Ya, yang disebabkan oleh lemahnya tenaga dari arus proses kognitif tersebut pada saat misalkan seseorang pingsan. Oh, ini contoh yang lain ya, dan lain-lain. Oh, jadi ini maksudnya ini salah satu contohnya, ya, karena lemahnya tenaga dari arus kesadaran seperti misalkan seseorang yang pingsan, itu ya, maka dalam hal seseorang yang pingsan, impulsnya tidak muncul selama 7 kali. Itu kondisi khusus juga. Impuls bisa muncul hanya mungkin 6 kali, tidak harus 7 kali. Ya. Jadi hanya ada kondisi-kondisi khusus atau misalkan proses kognitif menjelang kematian. Ya, seseorang yang mendekati kematiannya di detik terakhir, proses kognitif yang terakhir, jawananya, impulsnya juga tidak berlangsung selama 7 momen kesadaran, tetapi karena arusnya sudah lemah, sudah mulai melambat, maka impuls hanya berlangsung selama 5 kali. Ya. Silakan dibaca lagi yang kuning. Akan tetapi sebuah objek yang sangat dekat pada kelenyapan yang telah sampai ke dalam jangkauan setelah melewati beberapa momen dan tidak mampu bertahan hingga kemunculan yang memutuskan dinamakan sebagai objek yang sangat kecil. Dalam hal ini hanya terdapat getaran faktor kehidupan saja. Sama sekali tidak ada kemunculan proses kognitif. Kita sedang berbicara tentang objek yang sangat kecil, yaitu proses nomor 10 sampai nomor 15. Kalau Anda perhatikan di proses-proses tersebut hanya berakhir di bawangga, getaran bawangga. Kemudian kita lihat tabel nomor 10 sekarang, nomor urut 10.
Anda lihat di momen ke-12 itu adalah getaran bawangga yang kedua, betul? G yang kedua kan, berarti usia dari objek tinggal berapa kali lagi? 12 kan sudah, berarti tinggal 5 kali kan, 5 momen kesadaran kan. 5 momen kesadaran tidak cukup untuk sampai ke proses yang lengkap. Sampai ke tadaramana tidak cukup, sampai ke jawana juga tidak cukup, ya. Bagaimana dengan proses sampai ke manodwara wajana? Cukup enggak? Kita lihat sekarang. 12. Seandainya nomor 13 ini langsung panca dwara wajana. Ya. Berarti nomor 14 apa? Caku kesadaran mata. Nomor 15 sampatit cana. Nomor 16 santirana. Nomor 17 potapana, ya ini manodwara wajana kan? Kesadaran yang mengarahkan ke pintu batin. Habis kan? Padahal tadi ketentuannya begitu, kalau dia masih bisa muncul 2 atau 3 kali lagi, dia akan muncul. Ya, tetapi kalau dia tidak bisa muncul 2 atau 3 kali lagi, maka tidak muncul sama sekali. Paham? Nah, nomor 11 sama, ya. Tapi kali ini proses yang dibutuhkan untuk masuk dalam jangkauan indera mata dia lebih panjang, yaitu lebih panjang berapa momen? 1 momen kesadaran, sehingga sampai ke nomor 11 kan, ya. Apalagi ini sampai ke nomor 11 sehingga tidak ada lagi proses kognitif yang aktif dan seterusnya. Kalau yang nomor 12 sampai nomor 15 bisa dipahami dengan logika yang sama. Mari kita lihat penjelasan dari Wibawini, apa yang dimaksud dengan kalimat sama sekali tidak ada kemunculan proses kognitif. Karena objek hanya mempunyai umur maksimum 7 momen kesadaran. Mari kita hitung. Dimulai dari nomor berapa berarti? Masuk ke dalam jangkauan panca indera itu di mana? 11 kan? Sampai ke 17 ada berapa momen? 7. Berarti kan umur objek tinggal 7 momen kesadaran, itu yang dimaksud. Maka objek tersebut tidak cukup untuk kemunculan yang memutuskan 2 atau 3 kali. Dengan demikian proses kognitif tidak muncul sama sekali. Sebaliknya arus kesadaran hanya jatuh pada faktor kehidupan. Benar yang pertama ya penjelasannya ya. Dia tidak mampu memunculkan 2 atau 3 kali karena saking lemahnya sehingga akhirnya tidak muncul sama sekali. Kalau dia mampu muncul 2 atau 3 kali, maka proses yang terjadi adalah proses yang nomor 9. Ya, berarti dia adalah objek yang kecil atau proses nomor salah satu 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Nah, kali ini objeknya sangat lemah sehingga bahkan untuk memunculkan 2 kali atau 3 kali tidak mampu. Maka akhirnya tidak muncul proses kognitif aktif sama sekali. Berarti benar penjelasan saya yang pertama tadi. Ya. Efek maksimal dari objek itu hanya terdapat getaran faktor kehidupan saja. Ini berlaku untuk objek sangat kecil. Anda lihat hanya bawangganya hanya bergetar saja. Akhirnya mulai nomor 13 itu jatuh ke bawangga, ya, atau yang proses kognitif nomor urut 11 itu begitu momen ke-14 jatuh ke dalam bawangga dan seterusnya. Mari dibaca lagi. Seperti halnya proses di pintu mata, maka demikianlah pula untuk proses di pintu telinga dan lain-lain. Jadi dari semua yang telah dijelaskan, 4 set kejadian objek hendaknya dipahami dalam 4 jalur perwujudan objek, berturut-turut fase hingga yang mempertahankan objek, fase hingga impuls, fase hingga yang memutuskan, dan fase yang sia-sia. Kita cermati sebentar. Jadi itu ada kalimat jadi dari semua yang telah dijelaskan 4 set kejadian objek hendaknya dipahami apa saja? Objek yang sangat besar, objek besar, objek kecil, dan objek sangat kecil. Ada 4 fase. Apa saja?
Tadaramana wara atau fase hingga yang mempertahankan objek, fase hingga impuls, hingga jawana kan, berakhir di jawana, fase hingga yang memutuskan berarti berakhir di wotabana, dan fase yang sia-sia yaitu yang hanya getaran-getaran bawangga saja, tidak ada proses kognitif yang aktif, tidak ada cita yang aktif yang muncul. Disebabkan tiadanya kemunculan proses kognitif, maka menurut Abhidhamma Sanggaha hanya yang terakhirlah yang disebut sia-sia, fase yang sia-sia. Walaupun kitab komentar dari Dhammasanggani ya juga mengatakan fase hingga impuls yaitu objek besar, dan fase hingga yang memutuskan berarti apa? Objek kecil ya, sebagai proses yang sia-sia karena tiadanya yang mempertahankan untuk objek besar dan tiadanya impuls untuk objek kecil. Ya, hanya namanya saja yang berbeda. Mari baca lagi yang berwarna kuning. Di dalam 5 pintu, masing-masing terdapat 7 kesadaran di proses kognitif dan 14 kemunculan kesadaran. Secara lengkap terdapat 54. Ada penjelasannya. 7 kesadaran di proses kognitif itu mana saja? Yang memalingkan atau yang memalingkan ke pintu panca indera yaitu panca dwara wajana cita, kemudian kesadaran indriawi ya, salah satu dari dwi panca winyana, sepasang kesadaran indriawi ya, kemudian sampaticana, kemudian santirana, kemudian wotapana, kemudian jawana dihitung 1, tadaramana juga dihitung 1, berarti berapa? 7 ya. Angka 14 didapat dari mana? Anda hitung, jawananya dihitung satu-satu. Berarti pancadora wajana, caku winyana, sampaticana, santirana, wotapana, jawana, 12, tadaramana 14. Ya. 2 yang mempertahankan objek, 5 plus 7 plus 2, 14 ya. Secara lengkap terdapat 54 kesadaran, artinya 54 kesadaran lingkup indrawi. Masih ingat kama wacara cita ya? Ada berapa kama wacara cita? 54. Jadi semua cita yang bisa muncul di proses kognitif pintu panca indera, kalau Anda hitung semuanya ya itu saja 54 kama wacara cita atau kesadaran lingkup indrawi. Di satu proses kognitif pintu panca indera yang bisa muncul berapa cita? 46, mari kita hitung. Panca dwara wajana ada berapa? 1. Terus caku winyana ada berapa? 2, berarti 3. Sota winyana juga sama ya, dan seterusnya ya, yang panca indera sama. 3 kan? Sampaticana ada berapa? 2, 5 ya. Santirana ada berapa? 3, 8. Wotapana ada berapa? 1, berarti 9. Jawananya yang mana? 29 kama wacara jawana. Tahu nggak 29 yang mana saja? Kemarin tidak tahu, sekarang lupa Bante. Oke, 29 kama jawana ya disingkat. Kan kita mempunyai 55 jawana kan? Dibagi menjadi 2 kelompok besar yaitu kama jawana, impuls lingkup indrawi terdiri dari 29 cita, dan apana jawana yaitu impuls absorpsi, pencapaian jana, maga, pala, niroda dan sebagainya ada 26. Berarti 29 kama jawana tadi 9. 29 plus 9 berapa? Pasti bisa. Berapa? Ya, bisa kan? 38, betul ya? 38 ditambah tadaramana berapa? Tadaramana berapa? 11. Kalau 11 berarti 38 tambah 11 berapa? Kok 49? Tadaramananya yang dihitung berapa? 8. Minus santirana kan? Santirananya udah dihitung kan? Jangan diberi lebih-lebih, udah double-double kenyang nanti santirananya. 1 kali aja berarti 38 plus 8, 46.
Ya kan? Di dalam ini 46. Padahal kita masih mempunyai 2 sotak winyana, 2 kesadaran hidung, 2 kesadaran lidah, 2 kesadaran tubuh. Berarti berapa? 8 kan? 46 tambah 8 berapa? 54 kama wacara cita itu. 54 kesadaran lingkup indriawi. Jadi dengan kata lain semua proses melihat, mendengar dan seterusnya di panca indera ini yang terlibat hanyalah kama wacara cita. Tidak bisa kesadaran jana, tidak bisa. Jana tidak bisa muncul melalui mata, telinga, hidung, lidah dan tubuh. Itu artinya. Maga dan pala juga tidak bisa muncul melalui proses pintu mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh. Paham ya? Udah mulai pintar sekarang Anda ya? Sebentar lagi saya kalah pintar nih. Selesai. Mari kita lanjutkan. Udah 1 jam tuh gimana? Teaser ya, teaser sih. Untuk materi selanjutnya. Nah, kita akan masuk proses kognitif di pintu batin. Kalau tadi kita sudah belajar tentang proses kognitif di pintu panca indera, ya. Jadi sekarang Anda tahu proses melihat ternyata seperti itu, proses mendengar ternyata seperti itu dengan sesuai dengan tabel ini. Tetapi saya ingin sampaikan, proses kognitif pintu panca indera tidak akan pernah memberikan data kepada kita tentang objek tersebut. Objek ini apa? Anda sekarang tahu bahwa saya adalah Bante Keminda, itu tidak muncul dari proses kognitif pintu mata. Proses kognitif pintu mata sebagai awalnya, tetapi kemudian dilanjutkan oleh proses kognitif pintu batin untuk mengolah data saya ini sebagai objek Anda ini. Ini siapa sih? Nah, hingga Anda mengetahui bahwa saya adalah Bante Keminda yang memakai jubah berwarna merah, memakai kacamata, itu pengetahuan itu Anda dapatkan di proses kognitif pintu batin, bukan di proses kognitif pintu panca indera atau mata. Termasuk mendengar suara, Anda sekarang bisa paham bahwa saya sedang mengatakan Bante Keminda. Pemahaman ini tidak muncul atau bukan merupakan hasil dari proses kognitif pintu telinga, tetapi muncul dari proses kognitif pintu batin yang mengikuti proses telinga ini tadi. Ya, jadi sekarang kita bergerak ke proses kognitif yang lain, yaitu yang di pintu batin. Mari kita lihat apa yang bisa kita pelajari dari Abhidhamma Sanggaha. Silakan dibaca yang kuning. Sementara itu, apabila objek yang terang telah tiba ke dalam jangkauan di pintu batin, setelah itu mengalirlah getaran faktor kehidupan yang memalingkan ke pintu batin. Di akhir dari impuls sultan yang mempertahankan objek tersebut, kemudian jatuh ke dalam faktor kehidupan. Ya. Jadi lihat, apabila objek yang terang, ada satu istilah lagi. Kalau objek panca indera kan 4 kan, sangat besar, besar, kecil dan sangat kecil. Objek untuk proses kognitif di pintu batin ada 2, yaitu terang dan tidak terang. Ya, Anda perhatikan, apabila ada objek terang yang telah tiba dalam jangkauan pintu batin, maka setelah itu mengalirlah getaran faktor kehidupan yang memalingkan ke pintu batin, maksudnya berurutan ya, setelah getaran faktor kehidupan lenyap, kemudian yang memalingkan ke pintu batin atau mano dwara wajana muncul, kemudian lenyap, setelah itu langsung impuls, ya. Untuk 7 kali, setelah itu resultan sebagai yang mempertahankan objek tersebut, ya. Setelah itu ya resultan yang mempertahankan objek berarti apa? Adara mana ya? Kemudian jatuh ke dalam faktor kehidupan, bawangga lagi. Penjelasannya, saya tidak mempunyai tabelnya, saya harap Anda punya ya, nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Hafal kok saya. Ya Rosalin. Proses kognitif di pintu batin, nah ini saya ambilkan dari kitab lain, bukan dari Vibhawinitika, karena saya pikir ini bermanfaat buat Anda.
Saya kelompokkan dulu proses kognitif di pintu batin, saya pisah menjadi 2 dulu yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah fase impuls terbatas atau lingkup indriawi, sama. Berarti ini adalah jawananya kama jawana, 29 kama jawana, ya. Kemudian yang kedua adalah fase absorpsi impuls, atau ini adalah proses kalau Anda mencapai jana, maga, pala, niroda, samapati. Ya. Jadi semuanya muncul di proses kognitif pintu batin. Berarti kita pecah dulu dalam 2 kelompok besar, yaitu yang dengan fase impuls terbatas atau fase impuls lingkup indriawi, sama istilah itu. Kalau Anda suka bahasa palinya parita, sering kan bertemu dengan kata parita. Salah satu arti dari parita itu kecil. Ya, selain arti lain adalah protection. Ya. Parita jawana wara. Wara itu kan fase. Jawana impuls, Anda baca dari belakang. Berarti wara apa? Fase atau fase? Jawana impuls, parita kecil lah ya, atau juga bisa lingkup indriawi, sama. Berarti fase impuls kecil atau fase impuls lingkup indriawi. Kemudian yang kedua fase absorpsi, jana. Nah, Anda mulai belajar sekarang, oh ternyata pencapaian jana ini nanti seperti ini ya. Jadi menarik ya. Ya. Jadi Anda sudah mulai bisa membayangkan meskipun belum mencapainya. Mungkin mencapainya 2 kehidupan lagi. Bahasa palinya lihat, apana jawana wara, 3 kata. Apana jawana wara. Wara apa? Fase, jawana impuls, apana absorpsi. Jadi fase absorpsi impuls. Nah, sekarang dibagi lagi, fase impuls lingkup indriawi atau impuls kecil masih dibagi 2 lagi, yaitu proses kognitif yang mengikuti proses di 5 pintu. Ini konsekuensi dari proses kognitif yang terjadi di 5 pintu. Meskipun proses kognitif di 5 pintu atau di pintu panca indera, Anda jangan bingung ya, saya kadang mengatakan 5 pintu, kadang mengatakan panca indera. Kalau mau letter leh, mau harfiah, harusnya 5 pintu, karena panca 2 ra, panca adalah 5, 2 ra adalah pintu, berarti 5 pintu. Tetapi kan kita mempunyai istilah yang lebih familiar, yaitu panca indera. Berarti pintu panca indera sama saja. Saya lebih akrab kan kita dengan istilah panca indera kan. Nah, saya katakan dulu, tidak semua proses kognitif pintu panca indera diikuti oleh proses kognitif pintu batin. Tidak semua. Ya, ada yang hanya muncul di proses kognitif pintu mata, habis itu tidak diikuti oleh kognisi melalui batin sama sekali ada. Tetapi untuk bisa mendapatkan pemahaman yang lengkap terhadap objek yang masuk di panca indera Anda, biasanya pemahaman yang lengkap ini muncul dari proses kognitif pintu batin yang mengikuti proses kognitif pintu panca indera. Itu yang A, itu yang ada di layar itu. Ya. Panca dwara anu bandaka. Artinya apa? Anu bandaka itu yang mengikuti. Kayak Anda mengikuti saya di sini, Anda di sini, saya di sana. Anu bandaka, mengikuti panca dwara, mengikuti 5 pintu. Ya. Kemudian yang kedua adalah proses yang independen, tersendiri. Artinya apa? Proses batin yang muncul sendiri, bukan merupakan konsekuensi atau keharusan dari apa yang telah muncul di pintu panca indera. Jadi proses batin terdiri dari 2, dia mengikuti panca indera atau dia murni sendiri muncul. Ya. Contohnya kalau yang murni sendiri muncul tanpa melibatkan proses pintu fisik, pintu panca indera apa? Kalau Anda bermeditasi, kemudian pikiran Anda lari ke sana, lari ke sini, proses tersebut murni melalui pintu batin tanpa campur tangan dari pintu panca indera. Paham? Ya. Pada saat Anda melamun, sering kan?
Itu butuh panca indera nggak kalau melamun? Nggak butuh kan? Ya. Kalau yang butuh panca indera yang mana? Sekarang Anda melihat ke arah saya, mendengarkan suara saya, dan seterusnya ya. Nah, mari kita lihat sekarang. Fase impuls lingkup indriawi ya. Ini adalah proses kognitif di pintu batin, tetapi jawananya adalah yang mana? 29 kama jawana, karena lingkup indriawi kan. Dibagi lagi. Proses pintu batin ini dibagi lagi. Yang pertama adalah objeknya adalah materi yang berbentuk nyata saat ini. Kita belum belajar. Nanti di bab ke-6 kita akan menganalisa fenomena materi ya. Anda masih ingat pelajaran hari-hari awal di kelas kesadaran, ada berapa realitas hakiki? Apa saja? Cita, cetasika, cita kita sudah belajar, cetasika sudah belajar, rupa belum. Ya, nibbana sedikit banyak sudah. Rupa yang belum. Nanti di bab 6 kita belajar rupa. Saya beritahu bocorannya dulu. Ada 28 fenomena materi. Tetapi dari 28 fenomena materi ini tidak semuanya adalah materi yang berbentuk nyata. Artinya tidak semua materi 28 itu mempunyai karakteristik alamiah. Ya. Hanya ada 18 bentuk materi yang mempunyai karakteristik alamiah. Dengan demikian hanya 18 materi ini sesungguhnya yang nyata, yang menjadi objek vipassana. Karena dia mempunyai karakteristik alamiah. Dia adalah materi yang nyata. Kalau 10 yang lain itu adalah materi yang tidak nyata. Gitu. Misalkan apa sih materi yang tidak nyata itu? Angkasa, ada akasa. Akasa Dwijendra. Itu angkasa artinya. Dia materi yang tidak mempunyai karakteristik alamiah. Atau dua winyati, isyarat. Dia juga tidak mempunyai karakteristik alamiah. Ya. Atau kemunculan materi tidak mempunyai. Kita nanti akan belajar. Jadi intinya begini. Dari 28 fenomena materi hanya ada 18 materi yang nyata. Yang bisa dijadikan menjadi objek vipassana. Karena apa? Akan memberikan data kepada kita tentang anicca, dukkha, dan anatta. Karena wujudnya nyata. Bisa diverifikasi melalui pengalaman meditasi langsung. Nah, jadi di dalam proses kognitif pintu batin, objek yang pertama adalah materi yang nyata ini. Materi yang nyata kita udah belajar, umurnya berapa? 17 kan? Oleh karena itu prosesnya begini, seperti di layar. Dia membutuhkan bawangga masa lampau. Karena ini seperti objek mata ya, seperti suara. Dia fenomena materi yang nyata yang berproses. Ya. Oleh karena itu di dalam proses kognitifnya ti itu atita. Sama enggak sih sama tabelnya Pak Pranoto? Sama ya? Ti juga ya? Ti itu singkatan. Ini saya biar agak mudah aja. Atita lampau. Nah itu celana. Jangan macam-macam. Ini bahasa Pali ini. Celana. Bawangga celana. Artinya apa celana itu? Getaran ya. Kemudian da itu apa? Upaceda. Bawangga upaceda atau digabung menjadi bawang upaceda atau penghentian bawangga atau pemutusan bawangga yang membuat akhirnya harus bawangga terputus ya. Karena objeknya adalah materi yang nyata, dia berproses secara nyata sehingga ya seperti di proses kognitif pintu mata atau pintu panca indera, dia membutuhkan satu momen bawangga lampau untuk membentur pintu batin. Sama. Ya. Dan setelah itu prosesnya sama. Getaran bawangga 2 kali, kemudian mano dwara wajana M ya. Kemudian jawana 7 kali dan tadaramana 2 kali, setelah itu jatuh ke bawangga gitu. Nah, Anda
renungkan. Materi yang nyata seperti ini mempunyai umur berapa? 17 kan? Mari kita lihat. Hitung. Ti, na, da, mano dwara wajana 4. 7 jawana berarti 11. Tadaramana 2 berarti 13. Masih 4 lagi kan? Bawangga 4 kali. Tetapi objeknya bawangga ini apa? Bukan tadi, bukan apa? Bukan materi yang berbentuk tadi. Objek dari bawangga kan dari kehidupan lampau kan, yaitu apa? Kama, tanda karma, dan gati nimita atau tujuan, tanda tujuan. Ya, tanda tujuan. Kama, kama nimita, gati nimita. Objeknya bawangga berbeda. Loh, tadi Bante mengatakan di dalam satu proses kognitif hanya ada satu objek yang sama. Iya, bawangga bukan proses kognitif. Bawangga adalah bebas proses atau bebas pintu, tidak termasuk. Kalau tadi kan saya bercerita tentang UPK Santirana yang mengambil objek yang berbeda. Kalau bawangga dia bukan termasuk di dalam proses. Paham ya? Nah, tadi kita berbicara tentang materi yang nyata. Tapi ada juga materi, maksudnya materi yang nyata tapi saat ini kan, muncul saat ini, sedang muncul kan. Nah, lalu bagaimana kalau objeknya adalah materi yang nyata tapi sudah lewat dari masa lampau, atau materi yang nyata tapi yang belum terjadi, yang akan muncul di masa depan? Bisa loh, sesuatu yang belum terjadi bisa dilihat oleh mereka yang mempunyai abinya, yang akan muncul itu bisa terlihat. Ya, jadi materi yang masa lampau artinya sudah tidak eksis lagi di masa sekarang, ataupun materi yang akan muncul di masa depan, atau juga cita, ya. Cita kan usianya tidak 17. Cetasika juga usianya tidak 17 momen kan? Satu momen aja kan? Jadi ini cara membacanya begini. Bagaimana proses kognitif di pintu batin yang terjadi apabila objeknya adalah materi yang berbentuk nyata seperti tadi tetapi berasal dari masa lampau, atau materi yang berasal yang akan muncul di masa depan, atau cita dan cetasika di 3 waktu. Artinya cita dan cetasika baik itu di masa lampau atau masa sekarang atau masa depan. Lalu proses kognitifnya bagaimana? Jawabannya tanpa bawangga masa lampau. Karena objek-objek tersebut tidak berlangsung sampai 17 momen kesadaran. Ya. Makanya bawangga masa lampaunya I-nya tidak ada. Saya nggak tahu apakah di tabel dibuat, ada ya? Saya lupa. Ada. Berarti ini tambahan saya. Tambahan materi. Enggak, ini too simple. Dari Abhidhamma Sanggaha sangat simple. Yang tabel 43, tapi memang harus kita cantumkan karena dia hanya mengklasifikasikan secara general saja. Nah, yang ini tadi saya katakan saya ambilkan dari kitab lain lebih detail. Saya rasa lebih bagus. Nanti pun kita akan bahas sesuai tabel ini. Jadi Anda lupakan dulu tabel ini. Ya, Anda lihat yang tambahan dari saya karena menurut saya ini sangat bermanfaat untuk Anda bayangkan aja. Karena ini objeknya sebenarnya kalau objek materi sudah tidak eksis atau belum eksis. Sehingga tidak membutuhkan 17 momen kesadaran untuk proses kognitifnya. Itulah mengapa kalau Anda hitung, nah, ya, terus manu dwara wajana 3, jawananya berapa? Berarti 10, tadaramana 2, berarti 12, bawangga bisa dihitung, bisa tidak, itu udah selesai. Tidak harus sampai 17 prosesnya. Karena materi meskipun dia nyata, tetapi dia tidak eksis, sekarang ini tidak eksis. Kalau dia eksis saat ini berarti kita harus berhitung mempertimbangkan 17 momen kesadaran. Sama juga kalau objeknya adalah cita.
Bagaimana kita mengambil cita sebagai objek melalui pintu batin? Ya kalau Anda mengingat kemarahan Anda kemarin atau tadi, mudah kan? Saya kasih contoh yang mudah aja. Anda mengingat-ingat kemarahan Anda. Karena kalau saya kasih contoh yang sulit, Anda mengingat meta Anda, sulit kan? Sulit nggak? Anda mengingat sobana cetasika, sulit kan? Aku salah cetasika aja lah. Pada saat Anda. Pada saat seseorang mengingat-ingat kemarahannya, ya, maka dia mengambil cita kan sebagai objeknya kan? Ya. Cita ini durasinya berapa? Satu momen kesadaran, bukan 17 kan? Makanya prosesnya seperti ini. Seperti yang di sini. Paham ya kira-kira ya? Berbeda dengan tadi ada T-nya. Ada bawangga masa lampaunya. Kemudian ada 4 bawangga yang mengambil juga. Ada pertanyaan? Banyak? Catat aja pertanyaannya, besok kalau ada kelasnya Aling ditanyakan. Ya, jangan tanyakan ke saya, dibully aja Aling. Jangan dong ya. Nah, ini bab 6 ini. Kira-kira tadi saya udah katakan kan ada 28 fenomena materi. Anda lihat concretely produced matter. Ada 18, Anda lihat earth element, ada elemen tanah, elemen air, elemen api, elemen air lagi. Apa dong? Oh, pinter ya. Kemudian eye sensitivity, cakup pasada, indera mata atau pengindera mata. Pengindera telinga, pengindera hidung, pengindera lidah, pengindera tubuh. Kemudian objektif fenomena ada visible form, yaitu tadi objek bentuk, sound, suara, smell, taste, kemudian tangibility, objek sentuhan. Objek sentuhan itu apa sih? Objek sentuhan kalimat palinya kira-kira bahasa artinya begini. Objek sentuhan adalah 3 elemen kecuali elemen air. Anda hafalkan. Berarti elemen tanah, api, dan angin kan? Berarti tidak dihitung di sini karena sudah masuk di nomor 1, 2, 3, 1, 3, 4. Tidak dimasukkan di sini. Sebenarnya objektif fenomena ada 7. 10, 11, 12, 13 sampai tambah lagi 3. Tetapi yang 3 itu tidak dimasukkan karena udah dihitung di atas. Kemudian sexual phenomena, yaitu femininitas apa nih? Ya, itu tentang gender, ya, feminin. Kemudian maskulinitas, masculinity, ya, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa, ya. Pertanyaan saya, di tubuh Anda ada berapa jenis materi? Ada berapa? Dari 28 Anda punya berapa? -1. Kira-kira adanya. -1 apa? Hah? Ada yang punya 2 ya? Oh, pria 2 ya? Punya 28 ya semua ya? 27 saja, pilih salah satu lah yang nomor 14. Jangan dua-duanya jangan diambil. Anda pilih nomor 14 atau 15? Pria nomor 14 atau 15? Pilih 15. Oke. Pilih salah satu aja. Heartbeat Anda dengar kan? Apa udah sering ketemu kan Hadaya Watu ya? Landasan batin, kemudian life faculty itu jiwitindriya kan, nutriment itu kabali kara ahara, kita belum belajar. Space element, elemen akasa, angkasa, space, ruang atau angkasa, sama sih. Communicating phenomena, yaitu isyarat,
Kita udah sering ketemu istilah isyarat tubuh dan isyarat ucapan tuh, lihat bodily intimation sama vocal intimations. Kemudian mutable phenomena, lightness, kita udah bertemu juga ini di cetasika. Tapi berbeda, kalau yang ini untuk materi, untuk tubuh jasmani, kalau cetasika kan untuk batin. Ini lahuta. Kayak lahuta, cita lahuta, ada kan? Kemudian yang nomor 23 ini harusnya muduta. Muduta. Nomor 24 ini kamanyata. Ya. Nah, yang nomor 25 sampai 28 itu production, kemunculan dari rupa. Continuity itu adalah decay, kelapukan. Nomor 27 juga kelapukan, tetapi berbeda ya, nanti di bab 6 kita pelajari. Ke-8 adalah kelenyapan. Anicata. Bukan impermanen, ini impermanence. Abstrak. Nah, saya udah belajar sekarang. Ternyata ada kata benda abstrak. Kalau kata benda biasa tidak kekal, anicca. Kalau abstrak, anicata. Impermanence, ketidakkekalan. Kelenyapan ini, kehancuran. Makanya kalau di luar negeri kalau ada seseorang yang meninggal itu dia anicca, udah mati, udah hancur. Nah tadi saya katakan, dari 28 fenomena materi ini hanya ada 18 yang konkret, yang nyata. Karena mempunyai karakteristik alamiah. Yang 10 yang sebelah kanan tidak mempunyai karakteristik alamiah. Space, angkasa itu enggak mempunyai karakteristik alamiah. Dia hanyalah, kalau di perumpamaan di kitab komentar ini begini loh. Angkasa itu hanyalah ruang yang memisahkan antara beberapa fenomena materi yang nyata. Jadi diberi contoh misalkan ada satu keranjang kemudian diisi telur asin dipenuhin. Jarak antar telur asin itu kan ada space kan? Yaitu yang disebut angkasa. Dia tidak nyata, dia hanya memisahkan fenomena materi saja. Paham? Ya. Kemudian bodily intimation itu kan tidak mempunyai durasi 17 momen kesadaran kan hanya durasinya, umurnya sama dengan cita kan. Kemudian isyarat ucapan juga umurnya berapa? 1 momen kesadaran saja kan, dan seterusnya. Nah, Anda mulai saya kenalkan. Ya, terakhir saya akan sampaikan ini karena saya rasa ini bermanfaat dan ini juga berasal dari kitab lain, agak berbeda dengan apa yang saya sampaikan di buku kesadaran, di buku manual yang pertama, tetapi sesungguhnya intinya juga sama. Kalau Anda ingat di buku kesadaran saya menyampaikan prosesnya itu ada 5 atau ada 6, proses yang mengikuti pada saat seseorang melihat apa ya waktu itu ya, SUV ya, mobil apa gitu ya, berwarna apa gitu kan, itu kan muncul proses yang berurutan kan. Nah sekarang saya ambilkan dari kitab lain, ini sebagai jurus dasarnya saja. Tadi saya katakan ada proses kognitif pintu batin yang mengikuti proses kognitif pintu panca indera, sehingga akhirnya proses mengenali objek menjadi lengkap, menjadi sempurna. Nah biasanya secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi 4 proses ya. Yang pertama ini adalah proses kognitif di 4 pintu, Anda perhatikan kecuali pintu telinga. Ya, di 4 pintu kecuali pintu telinga prosesnya, setelah proses kognitif pintu mata muncul dan lenyap, ya, maka akan muncul proses mengambil objek lampau. Artinya apa? Kalau kita berbicara tentang proses kognitif pintu mata, kan durasi dari objek bentuk berapa? 17 momen kesadaran. Begitu proses kognitif pintu mata lenyap, objeknya lenyap kan? Objek yang lenyap tadi diambil oleh proses kognitif pintu batin. Ya, objek yang sudah lampau tadi diambil oleh dijadikan objek di proses kognitif pintu batin, sehingga dimulailah proses untuk mengkognisi secara sempurna gitu. Pada saat yang pertama ini terjadi, dia mengambil objek lampau. Sebenarnya kalau di kitab komentarnya itu dijelaskan sangat detail sekali. Seandainya Anda melihat ke wajah saya, pada proses kognitif yang pertama Anda tidak melihat keseluruhan wajah saya. Anda hanya melihat sekumpulan rupa kelapa saja, kecil saja. Ya, kecil, tetapi berurutan cepat sekali begitu. Ya, satu
kelompok, satu kelompok, satu kelompok, satu kelompok begitu. Ya. Pada saat proses kognitif pintu mata pertama katakanlah mengambil satu kelompok di dahi saya begini. Begitu lenyap akan dilanjutkan dengan proses mengambil objek lampau. Ini yang fenomena materi ini yang sudah lenyap, ya. Kemudian diambil oleh proses kognitif pintu batin yang pertama ini. Ya. Setelah itu akan muncul proses mengambil objek secara keseluruhan. Setelah urutannya, setelah satu kumpulan materi, kemudian berpindah kumpulan materi yang kedua proses kognitif pintu mata lagi, kemudian muncul yang A tadi, kemudian berpindah lagi proses mata lagi, pintu mata, kemudian dilanjutkan yang A lagi, sampai kemudian lengkap, baru kemudian muncul proses yang B. Rumit ya? Ya. Proses mengambil objek secara keseluruhan, akhirnya sekarang bentuk wajah ini sudah diamati melalui proses kognitif pintu batin. Di proses yang B ini, ya, objeknya sebenarnya masih fenomena hakiki, masih realitas hakiki. Di proses yang A tadi juga objeknya masih realitas hakiki, belum konsep, belum. Masih melihat rupa, masih melihat elemen tanah, elemen air, angin, udara dan seterusnya. Api dan angin. Atau juga misalkan di sini ini ada jiwitindria, ya kemudian di sini ada lagi apa? Ya warna ada. Warna kelihatan sekali kan warnanya kan, ya dan lain sebagainya. Ada satu kelompok atom yang terdiri hanya 8 fenomena materi dari 18 tadi, ada yang terdiri dari 9, ada yang terdiri dari 10, macam-macam. Ya, jadi diambil dengan sangat cepat sekali berurutan, akhirnya mendapat satu bentuk ini, sehingga akhirnya dimulailah proses mengambil objek secara keseluruhan. Objeknya masih realitas hakiki. Setelah itu muncul proses yang ketiga, mulai mengambil konsep. Mulai terlihat remang-remang. Oh, ini wajah. Wajah pakai kacamata ya, siapa ya? Bentuknya udah mulai kelihatan gitu. Setelah itu muncul berkali-kali, baru proses yang terakhir gitu. Oh, Bante Geminda. Ngomong dong dari tadi Bante. Kenapa harus muncul proses yang berkali-kali? Gitu ya. Ya. Nah, Anda amati 4 proses ini terjadi di proses kognitif 4 pintu kecuali apa? Pintu telinga. Karena pintu telinga kejadiannya terbalik. Sama yang A, proses mengambil objek lampau, masih realitas hakiki tapi udah lampau. Yang ini juga proses mengambil objek secara keseluruhan, objeknya masih suara, realitas hakiki. Kemudian proses mengambil nama dulu, bukan bentuk dulu. Nama, misalkan laptop. Nah, laptopnya dulu, namanya kedengeran dulu, bentuknya lupa, belum. Baru terakhir, oh yang itu yang namanya laptop. Jadi dia dibalik. Baik, saya rasa cukup. Daripada Anda meledak. Cukup ya? Atau dilanjut? Atau, aduh kok enggak dari tadi sih Bante. Baik, terima kasih. Bante mau nanya, yang tadi untuk proses kognitif yang ada 2 objek itu yang ada Bawangga Tamu itu yang oleh UPK Santirana. Nah itu objeknya apa Bante? Objeknya UPK Santirana adalah teksnya begini. Objek dari UPK Santirana adalah Parita Ramana atau Kama Wacara Aramana yang baru saja dialami belum lama. Contohnya gimana ya Bang? Misalkan, berarti ya misalkan kalau habis mendengarkan Parita Aramana apa saja? 54 cita. 54 kama wacara cita. Terus? 52 cetasika. 52 cetasika. 28 terus? rupa. 28 rupa. Konsep masuk enggak? Enggak. Bagus. Konsep masuk dong? Enggak. Nibbana dan konsep enggak masuk. Parita Aramana. Parita Aramana. Parita. Ya.
Jadi konsep tidak masuk. Jadi misalkan begini, habis mendengarkan ceramah Dhamma, ya, kemudian misalkan Anda selama mendengarkan ceramah Dhamma ini kan selama 2 jam Anda melihat ke arah saya, ya toh? Wajah saya udah terekam di dalam pikiran Anda kan, ya. Kemudian setelah ini tiba-tiba Anda melihat seperti yang tadi saya ceritakan prosesnya, akhirnya memunculkan jawana yang diisi dengan dosa mula cita, ya. Padahal patik sandi Anda adalah somanasa. Jadi setelah jawana kan tidak bisa langsung bawangga, karena dosa mula cita diikuti dengan somanasa tidak bisa. Akhirnya muncul sebagai buffernya itu adalah UPK santirana. UPK santirananya mengambil apa? Objek yang baru saja dialami. Tidak harus yang 2 jam ini, tapi yang baru saja dialami. Kalau di dalam teks diceritakan objek apa saja yang dialami di dalam kehidupan ini. Satu kehidupan ini. Gitu. Jadi UPK santirana muncul mengambil objek wajah saya. Wajah saya kan rupa. Nah, kan wajah saya ini kan fenomena materi. Berarti termasuk dalam parita aramana atau objek kecil atau objek lingkup indriawi. Setelah itu dia muncul satu momen lenyap, baru bawangganya, somanasanya bisa muncul. Bisa objek masa lalu yang udah lewat yang mana saja dong. Tapi teksnya mengatakan di kehidupan saat ini, tidak bisa di kehidupan yang sebelumnya. Ada yang mau bertanya? Enggak, saya lagi. Maaf Bante. Terus kan tadi ada yang dia curang loh, kalau dia ngajar saya nggak boleh masuk loh. Jadi boleh tanya enggak? Biar nggak ngantuk ya. Bante, tadi kan ada yang untuk fase impuls terbatas, kan ada yang mengikuti proses di 5 pintu, tapi tidak semua proses di 5 pintu itu diikuti oleh proses pintu batin. Nah itu apakah tergantung objeknya besar, kecil atau bagaimana? Apakah tergantung objeknya besar, kecil? Tidak sih. Objek sangat besar juga bisa saja tidak diikuti oleh proses konsekuensi yang mengikutinya. Ya, misalkan tiba-tiba dia entah kolaps atau apa gitu, tidak harus sih, tidak disebutkan objeknya harus apa. Kalau objek yang sangat kecil sudah pasti kan, karena kan tidak ada proses kognitif aktif kan, sudah pasti tidak ada proses kognitif pintu batin. Jadi tidak harus objek apa sih. Oh jadi karena ada suatu hal aja jadi tidak masuk Bisa ke proses. Bisa saja akhirnya proses mengenali objeknya tidak sempurna. Gitu, karena tidak ada proses batin yang mengikutinya. Jadi walaupun objek bentuknya sudah terlihat jelas, belum tentu akan muncul sampai ke konsep gitu ya berarti ya? Belum tentu. Banyak terjadi di kalangan meditator, seseorang bermeditasi belum mencapai jhana, berarti proses kognitif pintu panca inderanya masih muncul kan? Ya, dia bermeditasi gitu, tiba-tiba mendengar apa, dan tiba-tiba dia kayak semacam tidak sadar dengan apa yang terjadi, tapi dia masih duduk. Ini yang sering keliru persepsikan sebagai pengalaman merealisasi nibbana. Karena pada waktu itu dia tiba-tiba tidak tahu apa yang terjadi. Kan dikatakan di dalam proses merealisasi nibbana itu nama dan rupa itu kan berhenti kan. Jadi pada saat dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, kemudian begitu sadar lagi dia baru apa ya tadi ya, pengalaman apa ya tadi ya, gitu. Dia mungkin bisa berada dalam keadaan itu 5 menit, 10 menit atau 1 jam gitu ya. Nah begitu ditanya guru dia tidak bisa menceritakan, berarti akhirnya confirm bahwa bukan realisasi nibbana. Karena kalau realisasi nibbana Anda tidak membutuhkan orang lain untuk memberitahu Anda bahwa itu nibbana, Anda akan tahu sendiri gitu kan. Nah lalu proses apa yang terjadi? Ternyata pada saat bermeditasi belum mencapai jhana, masih proses kognitif pintu panca indera, tiba-tiba dia masuk ke bawangga. Gitu. Berarti pada saat mendengar suara cekrek,
bawangga langsung terus 1 jam gitu. Berarti tidak ada proses kognitif pintu telinga tidak diikuti oleh proses kognitif pintu batin. Kira-kira seperti itu. Enggak sadar. Tidak sadar ya Bante ya. Kalau Tapi tidak termasuk tidur ya Bante ya. Enggak. Tidur kalau tanpa mimpi juga dikatakan itu jatuh ke bawangga. Kalau tanpa mimpian sering kan, misalkan ada take nap. Ya sering kan, take nap tiba-tiba Anda bangun lagi, baru 5 menit loh padahal. Tanpa mimpi kan, nah itu most likely kemungkinan besar itu jatuh ke bawangga. Kenapa bisa begitu tidak ingat apa-apa? Kan objeknya bawangga dari kehidupan lampau. Objek yang udah dulu lama, Anda udah nggak ingat lagi, maka kabur, suram, nggak kelihatan. Satu lagi Bante. Ya. Yang tadi yang untuk materi yang nyata itu kan yang buat saat ini yang bisa sampai 17 momen di pintu batin itu berarti yang seperti yang pernah Bante cerita seperti seorang yang bisa sudah mencapai jada dan melihat organnya sendiri. Itu seperti itu ya Bante ya. Sedangkan berarti kalau yang selalu mengikuti proses pintu panca indera itu selalu yang tipe yang kedua dong Bante. Yang tipe materi yang kedua itu apa? Nyata yang hanya 12 momen doang. Materinya, kalau yang proses yang mengikuti itu, oh iya, berarti udah lewat kan? Lampau, udah lewat. Gitu ya Bante ya. Udah lewat. Ya, terima kasih Bante. Ya. Ada yang mau bertanya? Pak Aryo. Sukihotu Bante. Ya. Saya lihat di tabel ini di proses kognitif pintu panca indera yang objek sangat kecil itu sedikit berbeda dengan yang 3 yang lain karena di objek sangat kecil itu bawangga upacedanya tidak muncul melainkan bawangga calananya 2 kali. Apakah karena ketidakmunculan bawangga upaceda ini sehingga mano dua raja wajana dan jawananya tidak bisa muncul sehingga tidak jadi sia-sia gitu Ya, Bante. bisa diartikan seperti itu. Bisa diartikan seperti itu karena tidak muncul bawangga upaceda ya, yang memutus arus bawangga ini tidak muncul, akhirnya tidak ada proses kognitif aktif. Gitu. Bisa diartikan begitu. Tapi bisa diartikan sebaliknya karena ini objeknya sangat kecil, impact-nya sangat lemah sehingga dia tidak mampu untuk memunculkan proses kognitif aktif ya. Akhirnya yang terjadi hanyalah getaran bawangga 2 kali kemudian masuk bawangga lagi gitu. Jadi bawangga yang memutus yang menghentikan arus bawangga tidak bisa muncul. Memang benar kemunculan bawangga upaceda itu adalah kondisi juga untuk kemunculan proses kognitif aktif. Jadi kemunculan bawangga upaceda itu adalah kondisi untuk memunculkan proses kognitif aktif gitu. Jadi karena tidak ada proses kognitif aktif maka upaceda enggak muncul. Sebenarnya upaceda itu bawangganya berhenti, Pak. Gitu. Kan ini enggak berhenti nih. Dari bawangga getaran langsung masuk lagi ke bawangga. Jadi memang tidak ada yang upaceda yang memutus tidak ada. Bawangga upacedanya ya. Tidak cukup sebentar. Begini. Saya ingat-ingat syairnya. Tidak cukup kuat untuk memunculkan proses kognitif aktif. Karena tidak ada proses kognitif aktif, berarti bawangganya tidak terputus. Tidak berhenti. Karena bawangganya tidak berhenti, maka upaceda tidak muncul juga. Jadi ini keseluruhan ini sebenarnya arus bawangga semua Pak, dari nomor 1 sampai nomor 17 ini kan bawangga semua, hanya namanya aja berbeda-beda gitu. Enggak sempat terputus arus bawangganya. Paham? Maaf Bante, tadi terkait dengan pertanyaan yang tadi, itu yang objek kecil yang nomor 9 itu enggak ada upaceda, tapi ada pada proses yang lanjutannya untuk objek kecil yang nomor 9.
Nomor 9 ya. Iya, NA 2 kali langsung P. P-nya apa ini? Terputus. Oh ini salah nih. Harusnya P. Oh, harusnya D. P. Ya. Mungkin Pak Pranoto. Oh. Nomor 9. Ya, berarti ada DA-nya ya kalau gitu ya. Nomor 9 yang momen ke-11 Pak. Oh. Itu P. NA, jadi habis NA langsung DA ya. Yang nomor 9. ya, objek kecil 9 tapi di urutan ke-11. 11 itu P. P itu kan terputus ya, bawangga terputus itu. Penghentian bawangga. Iya, tapi habis NA DA. Ada DA berarti kalau itu ya. Berarti NA habis itu DA ya Bante? Hah? Kenapa? Kenapa? Di yang 11-nya jadinya mestinya DA, mestinya upaceda. Iya. Bawangga upaceda. P kan? Sebelum P bawangga P itu getaran. pancadora wajana Bante. Ya memang enggak. Oh gitu. Ini kan memang kita belum baku istilahnya, maaf ya. Tabel ini kan lihat tuh bawahnya itu, lihat. Ini masih pakai bahasa Indonesia. Berbeda dengan yang di slide saya. Oh, yang baru ini Bante kan Oh, tadi, yang baru udah ada. Yang baru. Ya saya nggak punya. Oke. Berarti itu U. DA. Da ya. Da. NA DA ya. Heeh. NA DA. Oke. Oh, ini saya yang lama. Yang dari Priyasiwa yang ini ya. Oh, oke. Kirain Priyasiwa ngasih saya tabel lama. Paham ya Rosalin ya? Nah, bagus. Berarti nanti seminar ikut? Ikut dong. Jadi pembicara? Iya, ditunggu ya abstraknya teman-teman. Oke, ada lagi pertanyaan? Malam Asin, saya mau tanya kalau misalnya orang yang dalam kondisi koma, apakah itu berarti proses kognitif pintu panca inderanya masih ada tapi dengan objek yang kecil atau sangat kecil, atau hanya ada proses kognitif pintu batin? Ya, seseorang yang koma, saya beberapa kali mengalami sendiri, ya, di Singapura, di Jakarta juga, beberapa kali. Saya sampai pada kesimpulan bahwa sebenarnya seseorang yang koma itu dia proses kognitif pintu panca inderanya masih bekerja. Saya nggak tahu secara medis bagaimana, tetapi pengalaman saya sampai pada satu kesimpulan bahwa seseorang yang koma itu proses kognitif pintu panca inderanya masih bekerja. Mungkin kalau nanti Bu Dokter bisa memberi data yang berbeda, saya persilahkan gitu. Tapi dari pengalaman saya itu masih sadar dia, meskipun dia tidak bisa berkomunikasi gitu. Jadi kalau kita mengatakan apa, dia masih bisa mendengar gitu. Nah, berarti sekarang kemungkinannya ada begini ya. Dia bisa mendengar secara penuh apa yang kita sampaikan, tetapi dia tidak bisa merespon karena tubuhnya ada kelainan. Jadi isyarat ucapan tidak bisa muncul, isyarat tangan itu yang kadang bisa muncul. Ya, dia memberi isyarat biasanya. Jadi isyarat tubuh masih bisa, tapi isyarat ucapan completely tertutup. Itu tidak bisa. Dari pengalaman saya selama ini, ya. Berarti kemungkinannya sekarang begini, proses kognitif pintu panca indera dengan objek yang besar masih bisa muncul, atau objek yang sangat besar masih bisa muncul. Tetapi dia tidak bisa merespon dengan ucapan. Masih bisa muncul. Ya. Tapi dia tidak bisa, problemnya di fisiknya berarti. Di tubuh jasmaninya. Ya, ada masalah sehingga citanya tidak bisa memproduksi materi-materi tertentu untuk menghasilkan isyarat ucapan. Ada masalah, entah di mananya, nanti Bu Dokter yang lebih tahu itu. Tetapi objek yang sangat kecil, yang kecil juga bisa saja terjadi.
Saya kadang rancu karena di kitab Dhammasanggani istilah ini berbeda dengan istilah di kitab Abhidhamma Sanggaha. Di Dhammasanggani ini ada istilah, ada ininya begini di kitab komentarnya. Proses kognitif yang hanya sampai di Manodwara Wajana, berarti tidak sempat muncul jawana, itu juga bisa menimbulkan kesan gitu. Nah, menurut kitab tersebut ini tetap aja proses yang sia-sia gitu. Jadi kalau sampai ke Manodwara Wajana di Abhidhamma Sanggaha ini objek objek kecil ya. Ya, objek kecil ya. Jadi objek kecil masih bisa muncul, objek sangat besar masih bisa muncul. Kalau kita berbicara objek sangat besar, kecil dan sangat kecil itu sebenarnya kita sedang berbicara tentang dampak yang ditimbulkan oleh objek sehingga akhirnya bisa memunculkan proses kognitif yang seperti apa. Apakah sampai tadaramana, apakah sampai jawana atau hanya manodwara wajana saja, itu ya pengertiannya seperti itu. Jadi berbagai objek kalau menurut saya seseorang yang koma masih saja bisa terjadi. Bante, saya mau nanya Bante, kalau yang orang yang sudah meninggal Bante, baru meninggal, itu kesadarannya masih ada atau enggak Bante? Soalnya saya lihat ya, banyak orang yang membacakan parita, ada gitu, ya begitulah banyak yang baca parita, masih malah nggak boleh disentuh gitu kan. Bahkan ya begitulah Bante saya lihat. Makanya saya mau tahu apa kesadarannya masih ada, masih bisa dibacain parita atau enggak gitu Bante. Seorang yang meninggal dunia, Theravada mengajarkan kepada kita detik ini seseorang meninggal dunia, detik berikutnya dia udah lahir lagi. Jadi kalau ada Bante baca parita sebenarnya yang bersangkutan sudah terlahir lagi. Tapi kenapa masih harus baca parita? Kan untuk jaga-jaga, siapa tahu beliau lahirnya di alam peta, di alam hantu. Jadi dengan dibacakan parita akhirnya biasanya kalau terlahir di alam peta selama minggu-minggu pertama itu dia masih di sekitar situ. Jadi lebih mudah untuk dilakukan pelimpahan jasa. Itu. Jadi baca parita untuk kepentingan itu, bukan paritanya yang bukan paritanya yang manjur sebenarnya, tapi pelimpahan jasanya. Yang bisa membantu peta kan pelimpahan jasanya. Jadi seseorang tersebut harus melakukan, keluarga yang ditinggalkan harus melakukan kebajikan dulu, kemudian para bantenya membimbing untuk melakukan dedikasi, mempersembahkan kebajikan itu untuk yang baru saja meninggal dunia. Harapannya kalau dia terlahir di alam peta, dia segera bisa survive keluar dari alam peta untuk terlahir di alam yang lain. Karena di alam peta itu kan kehidupan durasinya di sana tidak pasti, bisa bermiliar tahun hidup di sana, bisa hanya 1 hari di sana, bisa 1 jam keluar lagi bisa. Gitu. Jadi nggak ada salahnya sih sebenarnya, nggak apa-apa. Nah berarti orangnya kesadarannya masih ada, udah lahir lagi. Kalau tubuhnya mau dicubit mau diapa juga diam aja, nggak apa-apa, cubitin aja kalau berani. Ya, memang ada kepercayaan tertentu kalau selama berapa hari nggak boleh di ini, nggak boleh di itu, tubuhnya masih bisa merasakan sakit. Tetapi kalau menurut Theravada sih enggak sih. Enggak. Memang ada momen tertentu nanti di bab 6 kalau kita punya waktu kita akan belajar. Yang terakhir lenyap adalah 4 elemen di dalam tubuh. Lenyap sudah tidak berproses lagi. Itu bisa dihitung memang, tapi enggak sampai berhari-hari, enggak sampai berjam-jam. Itu elemennya saja yang akhirnya dissolve gitu, lenyap gitu. Tapi tubuh kan tidak bisa merasakan sakit. Yang bisa merasakan sakit kan kesadaran. Ya enggak? Jadi mau dicubit, mau diapakan ya enggak apa-apa. Oke, gitu ya. Ada lagi terakhir? Hah? Ya, nama budaya Bante. Itu kalau saya belum belajar materi Bante ya, cuma saya mau tahu aja Bante. Kenapa tubuh ini lagi enak-enak, lagi biasa-biasa aja gitu ya. Misalkan mau ke rumah sakit, tapi tahu-tahu sudah shutdown itu. Sudah apa? Shutdown, udah meninggal gitu, udah hilang, kesadarannya langsung hilang. Saya juga bingung. Ya, saya cuma bisa baca parita, itu pun saya udah bisanya cuma bisa Buddha Wandana doang, saya juga udah panik. Bapak saya sendiri sih, cuman saya bingung aja kok tiba-tiba bisa hilang gitu, udah langsung tiba-tiba hilang, saya juga bingung. Oh ya bisa toh, bisa aja. Apa landasan hati atau apa itu, apa jantung? Meninggal dunia kan? Iya, tiba-tiba. Iya meninggal dunia.
Memang sih enak, matinya nggak tersiksa, cuman kaget aja Bante, tahu-tahu hilang begitu langsung. Makasih Bante. Meninggal dunia mah bisa kapan saja, seperti perumpamaannya seperti lampu minyak. Lampu minyak itu dia mati karena beberapa sebab. Karena sumbunya habis, karena minyaknya habis, karena kena angin, karena dipaksa dimatikan. Ada 4 sebab. Nah, itu perumpamaan untuk kematian. Seseorang bisa meninggal dunia kalau sumbunya habis. Sumbunya habis itu apa? Karma produktifnya habis. Itu dan seterusnya lah. Ya. Sumbunya habis itu kalau memang sudah timely meninggal dunia memang pada waktunya, artinya kalau dikatakan di kitab penjelasannya kalau usia manusia saat ini adalah 100 tahun, maka dia meninggal di usia 100 tahun. Ini artinya dia meninggal karena memang sumbunya habis. Atau meninggal dunia karena minyaknya habis, apinya mati. Minyak habis itu kekuatan karma yang memproduksi kehidupan sekarang ini, kelahiran kembali ini habis. Ya. Atau karena kena angin. Ya. Kena angin ini berarti ada karma penghalang, penghancur. Gitu. Kena angin itu adalah ya karma lain yang mengambil alih. Kalau yang dipaksa begini itu karena ada karma penghancur. Ya begitu bisa saja. Bisa saja. Papa saya malah habis sarapan, kebiasaan beliau setelah makan pagi selesai ke ruang tamu baca koran. Jadi waktu itu hari itu makan pagi selesai ke ruang tamu baca koran meninggal. Enak ya. Meninggal dalam keadaan duduk. Enak sekali. Enggak kesakitan. Nama budaya Bante. Mengenai yang mati suri bagaimana Bante? Gini ya, sebab kadang-kadang dari mereka yang mati suri setelah itu hidup kembali suka mempunyai indera keenam. Apakah mereka itu citanya keluar lalu masuk ke rangkaian kognisi pintu batin apa dan cawana atau bagaimana itu Bante? Ya, mati suri saya pernah uraikan ini di kelas hari Minggu nih. Saya baca banyak buku NDE, Near Death Experience. Saya banyak baca buku itu. Ada satu ciri yang sama dari mati suri, ya ciri yang sama itu adalah melihat cahaya, merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ya. Kalau dalam hal seseorang yang mati kecelakaan tubuhnya hancur, ya, dia tidak merasakan tubuhnya sakit apapun, tidak ada terasa rasa sakit. Ya. Kemudian ciri yang lain adalah setelah dia hidup kembali dia punya indera keenam, punya kelebihan. Ya, itu ciri yang hampir sama yang Anda bisa temui pada kasus-kasus mati suri. Ya. Poin pertama yang ingin saya sampaikan, yang namanya mati suri berarti orangnya belum mati. Itu hanya istilah saja. Lalu kenapa dia bisa mengalami hal-hal seperti itu? Ini pengalaman mirip dengan pengalaman diceritakan orang-orang yang masuk ke dalam jana kan. Melihat cahaya, tubuhnya enggak sakit, terus kebijaksanaannya meningkat, merasakan damai bahagia seperti di surga, mirip-mirip kan. Entah itu upacara samadhi, tetangga jana atau masuk ke dalam jana, tapi apapun itu adalah pengalaman yang memang akan meningkatkan kebijaksanaan seseorang. Jadi saya berasumsi mati suri kalau dalam kasus ciri-ciri tadi itu terjadi, itu orang tersebut entah itu masuk ke upacara jana, upacara samadhi atau jana murni. Kalau jana murni kan dia terserap di dalam cahaya. Tapi kalau dia masih hanya melihat cahaya mengelilingi, kemudian suka melihat orang tuanya yang sudah meninggal dan lain sebagainya gitu, itu mungkin itu masuk dalam konsentrasi yang dekat dengan jana. Itu pendapat saya ya, pendapat pribadi saya gitu. Makanya tidak mengherankan dia bisa setelah sadar kembali bisa mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu. Karena memang biasanya pengalaman itu akan meningkatkan kebijaksanaan seseorang. Itu. Jadi tidak mati. Kayak Mahamoggallana. Disiksa, tak, giliran ini dia masuk ke dalam jana kan.
perampoknya menyiksa, dikiranya udah meninggal dunia padahal dia masuk ke dalam jana. Setelah perampoknya pergi sadar lagi. Gitu. Apa? Pembunuh bayarannya pergi, beliau sadar kembali. Gitu. Jadi mungkin kalau mati suri seseorang yang tertabrak mobil dalam hitungan second, detik itu dia mungkin masuk ke dalam tetangga jana atau masuk dalam jana sama sekali gitu, total dalam 1 detik dia fokus benar-benar kemudian masuk, tercerap. Itu pendapat saya.